Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Didion Novrianda. Saya berusia 17 tahun dan saat ini saya berada di kelas 11. Saya bersekolah di salah satu sekolah di Kota Tangerang. Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya yang pernah kesurupan. Kronologinya waktu itu pada tahun 2017 saya ada acara kemah di suatu pantai di Provinsi Banten. Disitulah saya mengalami kejadian pertama kali kesurupan. Di situ setelah kesurupan itu, saya merasakan banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi pada diri saya. Mulai dari bisa melihat hantu, merasakan hal negatif, dan juga kesurupan tentunya. Saya awalnya tidak terbiasa, tapi lama-lama terbiasa juga. Waktu itu kesurupan pertama saya dan terjadilah hal itu. Orang tua saya pun merasa aneh, kenapa saya bisa seperti itu gitu. Padahal saya anak yang aktif dan juga pecicilan, tapi bisa-bisanya saya kesurupan. Waktu itu setelah kesurupan pertama kali di pantai tersebut, saya terus mengalami hal aneh. Kesurupan untuk sekian kalinya, melihat hal-hal aneh sampai sakit gitu. Kesurupan, ada satu kesurupan yang bikin saya keinget terus sampai sekarang gitu. Waktu itu saya kesurupan setelah pulang dari pengajian. Waktu itu OSIS di SMP saya ngadain pengajian bulanan, seperti biasalah pengajian. Berangkatnya saya nggak apa-apa, tenang-tenang aja dan nggak ada masalah apa-apa. Tapi begitu pulangnya, mulailah hal itu terjadi. Saya waktu itu pulang rame-rame bersama anggota OSIS dan teman-teman yang lain. Tapi waktu itu karena rumah kita arahnya beda-beda, jadi waktu itu kita pulangnya ya sesuai arah rumah kita. Waktu itu saya pulang bersama ketua OSIS dan juga salah satu anggota saya. Saya waktu itu pulang bertiga dan waktu itu posisinya naik motor si ketua OSIS. Saya lupa waktu itu kenapa, tapi waktu itu saya turun dari motor dia, nggak naik motor gitu. Entah karena mogok atau bensinnya habis, saya lupa waktu itu. Nah, kita waktu itu berhentinya di depan rumah angker, yang konon katanya sih angker. Waktu itu belum selesai, masih dibangun gitu. Rumah itu emang kelihatannya serem banget. Di situ terdapat sebuah patung yang berbentuk macan atau harimau gitu, saya lupa. Dan ada 4 yang penyangga waktu itu di depan rumahnya. Saya di situ udah ngerasa nggak enak feelnya, merinding, takut gitu. Karena memang diceritain rumah itu angker. Apalagi waktu itu udah malam banget kan, jam 9 pulang dari pengajian. Nah, saya di situ ya seperti biasa mulai merasa hal aneh, merinding, ketakutan gitu. Dan yang paling bikin saya nggak percaya lagi waktu itu, saya ngelihat ada sosok pakai baju putih berambut panjang. Di situ saya mikirnya apaan tuh ada di situ. Nah, sosok putih itu ngeliatin ke arah saya terus sampai kayak seakan-akan manggil saya. Waktu itu karena saya udah terbiasa, jadi saya penasaran dong itu apa gitu. Pengen saya samperin, tapi teman-teman saya udah pada manggil-manggil gitu. Dion ngapain di situ? Dion sini cepetan, ayo gitu. Mereka takutnya saya kenapa-napa. Tapi waktu itu saya nggak ngedengar mereka manggil gitu. Mereka manggil tuh nggak kedengeran karena saya terlalu fokus ngeliatin putih-putih di sana. Nah, ketika saya mau ngelangkah kaki nyamperin putih-putih di sana, saya kaget dong karena dia tiba-tiba nakut-nakutin saya kayak memunculkan diri gitu. Pokoknya saya kaget dan itu bikin saya kayak astagfirullahaladzim gitu, kaget. Nah di situ posisinya saya langsung lari ke arah teman saya. Udahlah berlalu dari rumah itu, saya udah berlalu tapi masih kepikiran gitu karena nggak tahu kenapa wajah itu atau sosok itu tuh ngebayang-bayangin terus di pikiran saya. Saya kepikiran. Waktu itu saya jalan pulang tetap kepikiran. Waktu itu saya masih jalan kaki ya, padahal teman-teman saya waktu itu udah naik motor. Waktu itu saya masih jalan kaki, teman-teman saya udah naik motor. Saya diajak naik motor, nggak mau, entah kenapa saya nggak mau gitu, karena waktu itu posisinya harus cengtri gitu, saya nggak mau cengtri. Waktu itu saya jalan kaki, situ saya udah ngelamun, posisinya kosong. Teman-teman saya pun sampai pada panik, kenapa nih anak kok ngelamun gitu. Teman-teman saya suruh saya naik motor waktu itu, saya nggak mau. Ya pada akhirnya saya naik lah gitu kan. Terus turun lagi tuh di sebuah persawahan, lokasinya ya lumayan deket lah dari rumah tersebut. Di situ saya makin merinding lagi dan ngerasa aneh lagi gitu karena ya ampun ini makin nggak enak hawanya.
hawa makin gak enak, waktu juga mulai makin malam, dan boom, di situ saya tiba-tiba ngeliat lagi sosok putih itu kayak ngikutin saya gitu loh, tapi saya nggak tahu itu orang apa sosoknya sama atau enggak, tapi saya ngerasa diikutin. Nah di sawah itu puncaknya saya tiba-tiba kerasukan dan saya nggak sadar untuk beberapa waktu gitu. Saya dengar dari teman saya sampai apa dibikin panik gitu teman saya sampai bingung ini nganterin ke rumahnya gimana karena kesurupan di tengah jalan waktu itu kan. Nah sampai teman-teman saya itu manggil guru saya lagi gitu buat nganterin saya pulang karena kan ketakutan gitu, teman-teman saya panik nggak tahu harus ngapain. Nah waktu itu posisinya ya udah saya dianterin pulang ke rumah saya nggak tahu apa-apa posisinya waktu itu. Terus tiba-tiba saya sadar, udah sadar itu saya agak maleman sadar waktu itu, udah sampai ke rumah dan saya udah berbaring posisinya di rumah. Tapi waktu itu ada satu hal lagi yang bikin aneh. Setelah sadar itu saya ngerasa ada yang kayak manggil-manggil saya dan nyuruh saya ke sana gitu, kayak ngajak lagi, dan saya tuh bangun dari tidur langsung kayak wah gitu, kayak nunjuk-nunjuk ke arah sana gitu, kayak penasaran apa itu gitu. Dan akhirnya saya ngejar itu, tiba-tiba orang-orang banyak yang nahan saya, udah kamu ngapain di sini aja gitu, sampai saya dibaca-bacain, baca-bacain lah pokoknya waktu itu. Udah selesai dibaca-bacain ya akhirnya alhamdulillah saya sadar, saya kembali ingat kalau ini saya ada di rumah, dan akhirnya saya beristirahat gitu. Mungkin sebenarnya masih ada lagi cerita kesurupannya habis cerita kesurupan yang ini, tapi mungkin cukup sampai sini aja ceritanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau ngedengerin, semoga terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.